Kalimantan Tengah merupakan daerah yang cukup potensial dalam budidaya perikanan air tawar. Mengingat masih banyak lahan-lahan marginal yang belum termanfaatkan, seperti lahan gambut dan lahan bekas pertambangan. Permasalahan lahan gambut dan bekas pertambangan umumnya adalah pH air yang rendah atau asam, sehingga kurang mendukung untuk ekosistem perikanan. Namun ada jenis ikan tertentu yang bisa beradaptasi di lingkungan tersebut, seperti jenis ikan gabus, papuyu atau betok, serta ikan patin. Jenis ikan lokal ini biasanya sudah beradaptasi secara alami dengan karakteristik air gambut yang khas, yakni asam dan rendah oksigen. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandi Angin membuat percontohan budidaya di lahan gambut yang berada di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau. Instalasi budidaya ikan lahan gambut Pulang Pisau ini merupakan unit pelaksana teknis dari Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandi Angin Kalimantan Selatan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Instalasi budidaya ikan lahan gambut atau biasa disingkat IBILAGA merupakan sebuah fasilitas penelitian yang didirikan pada tahun 2008 dan diawasi oleh Balai Perikanan Budidaya Air Tawar di Mandi Angin, Kalimantan Selatan. IBILAGA berperan penting dalam mendukung produksi perikanan budidaya lahan gambut, khususnya di Kalimantan Tengah. Tujuan didirikannya instalasi budidaya ikan lahan gambut di Pulang Pisau di bawah OPT Pusat itu adalah pertama kita memberikan pendampingan teknis, artinya membantu kegiatan teknis baik kegiatan pembenihan atau pembesaran, bisa untuk pemerintah perikanan sendiri, dinas perikanan, kemudian universitas, kemudian SMK ataupun pembudidaya itu sendiri untuk belajar di tempat kami di instalasi budidaya ikan lahan gambut. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita juga memberikan bantuan kepada masyarakat pembudidaya ikan untuk menambah kesejahteraan mereka, misalnya benih di Kalimantan Tengah. Jenis ikan yang kita kembangkan di instalasi budidaya ikan lahan gambut atau IBILAGA itu adalah pertama ikan gabus, kemudian yang kedua ikan papuyu, kemudian yang ketiga adalah ikan patin. Pertama untuk ikan gabus, sekarang kalau di Kalimantan Selatan ikan gabus itu salah satu inflasi di daerah mereka, dan sekarang ini ramai orang gencar-gencar untuk pengembangan gabus termasuk di IBILAGA untuk membuat albumin ke depannya seperti itu. Sedangkan papuyu juga karena termasuk endemik yang di Kalimantan itu termasuk endemik yang ikannya besar-besar dibandingkan Kalimantan Selatan gitu. Di alamnya gitu, makanya kita kembangkan ikan papuyu, dan ini sudah lumayan banyak sudah orang mengembangkan ikan papuyu yang sampai bisa menghasilkan sampai 2-3 ton. IBILAGA berfungsi sebagai sumber utama penyediaan benih ikan air tawar yang cocok untuk lingkungan lahan gambut, seperti ikan patin,
papuyu atau betok, dan gabus atau ikan haruan. Di instalasi budidaya ikan lahan gambut Desa Garung Pulang Pisau ini juga sebagai tempat uji penerapan teknik budidaya ikan di lahan gambut, termasuk teknik pemijahan dan pendederan. Di sini rutin melakukan pemijahan buatan indukan patin, papuyu, dan haruan untuk memenuhi permintaan petani ikan air tawar dari berbagai daerah. Ada 3 komoditas, artinya dari gabus, kemudian ada papuyu, dan terakhir ada patin. Dan teknik yang kami kerjakan di sana untuk ikan gabus itu kami menggunakan teknik pemijahan secara alami. Artinya kami seleksi jantan betina yang siap pijah, kami campur dan itu siap untuk memijah dalam waktu 2-3 hari sampai 7 hari ke depan. Sedangkan untuk papuyu itu namanya semi buatan, itu kami suntik dengan dosis tertentu. Biasanya 1 hari sudah siap pijah, gitu. Maksudnya sudah ada telur dan siap kami darikan. Dan terakhir adalah pemijahan secara buatan, itu pada patin. Nah itu kami suntik ikan patinnya, kemudian nanti kami stripping, artinya kami keluarkan telur, kami keluarkan sperma, kami campur, fertilisasi namanya, dan habis itu netas, habis itu kita masukkan ke kolam pendederan. Teknologi kami yang terbaru dan sudah cukup efisien dan efektif, Pak, yaitu adalah teknologi pemijahan ikan patin. Ikan patin dulu, orang dulu banyak memijahkan patin menggunakan artemia, Pak. Dengan artemia dengan pemeliharaan 7-10 hari di akuarium. Dan kami, teknologi kami sudah nggak menggunakan artemia lagi atau melihara di akuarium, langsung masuk ke kolam pendederan, Pak. Nah, itu yang paling dan itu hampir bisa ditiru oleh masyarakat atau pembudidaya setempat, yang penting punya kolam dan tidak boleh bocor. Nah, itu inovasi kami. Sebelum pemijahan, didahului dengan pemilihan indukan patin yang baik untuk menghasilkan bibit berkualitas. Sementara itu jenis indukan dipilih ikan patin siam yang berumur 1,5 sampai 2 tahun dengan bobot 2 kg sampai 7 kg. Dipilihnya ikan patin siam karena memiliki nilai ekonomis tinggi dan cenderung lebih tahan terhadap oksigen rendah dan keasaman air, sehingga lebih cocok dengan ekosistem di lahan gambut. Tanda indukan ikan patin siap pemijahan memiliki ciri, yaitu perut terasa lunak dan tipis, serta betina lebih membulat atau kloaka membengkak dan berwarna merah tua, serta aktif bergerak. Sementara itu untuk jantan, perut yang diurut akan mengeluarkan cairan sperma putih susu, sedangkan betina akan mengeluarkan telur bulat saat diurut. Teknik budidaya pemijahan ikan patin secara buatan dengan metode kawin suntik atau stripping. Selanjutnya dengan menyuntikkan hormon perangsang ovulasi ke induk betina, lalu mengeluarkan sel telur dan sperma secara manual untuk dibuahi.
Setelah telur dibuahi, telur diletakkan di dalam wadah penetasan seperti akuarium atau corong inkubasi hingga menetas dalam 24 sampai 32 jam. Jadi dalam proses pemijahan ikan patin, di sini menggunakan 2 ekor induk betina dengan perbandingan 1 ekor betina dengan 2 ekor jantan. Untuk dari hasil kegiatan ini, dengan menggunakan 2 ekor betina tadi, itu bisa menghasilkan telur dari kisaran 800.000 ekor sampai 1 juta ekor dari hasil pemijahan 2 ekor betina induk ikan patin tersebut. Setelah telur ditebar pada wadah penetasan atau akuarium, itu memerlukan waktu sekitar 24 sampai 32 jam untuk penetasan. Itu diperlukan suhu yang optimal pada air dan maupun ruangan. Untuk air itu minimal 29 derajat. Hal ini agar ikan bisa menetas dengan baik dan sempurna. Apabila suhu air rendah, itu bisa terjadi namanya gagal dalam penetasan telur tadi. Bahkan telur bisa busuk. Setelah larva merata menetas atau menetas secara sempurna dan menyeluruh, itu selanjutnya adalah proses panen. Dalam proses panen ini kita menggunakan serok larva yang lembut. Larva tersebut diserok secara perlahan, kemudian dipindahkan ke dalam baskom kecil, kemudian ditebar lagi pada akuarium atau wadah pemeliharaan larva berikutnya. Hal ini dilakukan agar larva tersebut kuat dan sudah mulai aktif dan siap untuk ditebar di kolam pendederan yang dalam bentuk kolam plastik gemembran tersebut tadi. Setelah larva dipanen dan dipindahkan pada wadah pemeliharaan, ini kurang lebih sekitar 24 jam sebelum ditebar ke kolam pendederan. Selanjutnya setelah larva tersebut ditebar di kolam pendederan, itu dalam waktu 20 hari ke depan sampai menjadi benih, kita akan melakukan sortir untuk memisahkan ukuran benih agar mengurangi tingkat kanibalisme atau tingkat memakan teman sendiri, kanibal kami bisanya bilang. Setelah dilakukan sortir umur 21 hari, itu kurang lebih sekitar 15 hari ke depan benih akan siap untuk dijual dengan ukuran 5 cm dan siap didistribusikan. Telur ikan ini tidak semua bisa menetas karena ikan tersebut mempunyai sifat kanibalisme. Selain itu juga kemungkinan pada benih terjadi stres yang dapat mengakibatkan kematian pada benih ikan. Dan keberhasilan penetasan diperkirakan sekitar 60%. Di instalasi budidaya ikan lahan gambut Desa Garung Pulang Pisau, proses pemijahan buatan indukan patin dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 bulan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pemijahan ikan patin secara alami sulit dilakukan karena lingkungan budidaya tidak bisa sepenuhnya meniru habitat aslinya untuk merangsang pemijahan. Sehingga pemijahan buatan dengan bantuan hormon dan teknik kawin suntik atau stripping menjadi solusi utama.
Dari hasil kegiatan kami di sini itu untuk 2 kali pemijaan dalam kurang waktu sebulan itu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan dari permintaan benih, baik untuk bantuan maupun untuk dijual ke kelompok-kelompok pembudidaya ikan yang berada di wilayah khususnya Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Benih ikan patin tersebut selain untuk pembesaran juga disalurkan ke masyarakat dalam bentuk bantuan serta memenuhi permintaan pasar. Pendapatan dari penjualan ini menjadi pendapatan pemerintah atau penerimaan negara bukan pajak. Permintaan benih ikan patin tergolong tinggi karena minat warga mengkonsumsi patin lebih banyak. Untuk anakan, Ibilaga memiliki kuota tahunan sebesar 1 juta ikan untuk didistribusikan secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkannya, dan juga untuk mengisi kembali populasi ikan di alam liar dengan melakukan restocking. Program restocking atau penebaran bibit ikan secara rutin di perairan sungai oleh instalasi budidaya ikan lahan gambut dan pemerintah setempat untuk meningkatkan populasi ikan lokal, menjaga kelestarian ekosistem, dan mendukung kesejahteraan nelayan. Selain itu, restocking bertujuan untuk mengembalikan stok ikan yang menurun di perairan umum, sehingga potensi perikanan dapat terus dimanfaatkan secara berkelanjutan. Produksi kami untuk ikan patin per tahun itu 1 juta lebih, Pak. 1 juta lebih ekor. Untuk ikan gabus itu minimal itu 400.000, Pak. 400.000. Kemudian yang terakhir ikan papuyu itu kurang lebih 500 sampai 600.000, Pak. Baik untuk kegiatan bantuan ataupun kita diperjualbelikan di salah satu daerah umur kita. Walaupun sebenarnya menurut saya itu sangat-sangat masih kurang dan kami perlu bantuan-bantuan dari balai-balai benih terkait, Pak. Kenapa? Karena menurut cerita dari Kalimantan Selatan, karena Kalteknik kebanyakan benihnya dari Kalimantan Selatan, Pak. Untuk patin saja mereka itu mendatangkan dari Jawa itu 40 juta, Pak, per tahun. Nah, sedangkan balai benih kita di Kalimantan Tengah masih banyak yang belum produksi ikan patin, Pak. Ya mungkin yang salah satu ya di tempat kami, Pak. Itu juga masih sekitar 1 juta sampai 1.500.000 per tahun, Pak. Masih banyak peluang-peluang untuk bagaimana kita kemandirian untuk benih ikan patin dan ikan yang lain termasuk gabus gitu dan papuyu, Pak. Termasuk ikan lain, sebenarnya ikan lain juga bisa disupport dari BBT Mandiangin gitu. Misalnya ikan lele, ikan nila ataupun ikan-ikan yang lain misalnya gurame gitu. Di instalasi budidaya ikan lahan gambut ini menggunakan kolam air tada hujan serta kolam sistem terpal di atas permukaan tanah dan galian. Di UPT ini juga berfungsi sebagai pusat pelatihan dan penelitian bagi siapa saja yang tertarik dengan industri perikanan air tawar. Beberapa kolam ikan berfungsi sebagai demonstrasi bagi masyarakat yang ingin belajar. Diharapkan dengan prosedur yang tepat, siapapun bisa menjadi pengusaha pembudidaya perikanan. Kami di sini instalasi budidaya ikan lahan gambut di bawah UPT Balai Perikanan Budidaya Tawar Mandiangin sangat berharap untuk masyarakat sekitarnya khususnya Kabupaten wilayah Pulang Pisau dan secara umumnya di Kalimantan Tengah untuk ayo bersama-sama kita menggiatkan budidaya ikan khususnya ikan patin karena ikan patin ini peminat sangat banyak dan stok untuk ikan konsumsi tersebut sangat terbatas. Kami berada di Desa Garung untuk masyarakat sekitar yang mau belajar, mau sharing tentang perikanan
kami sangat terbuka di sini. Mau magang, mau pelatihan, atau sekedar ngobrol-ngobrol santai, ayo kami silakan, kami terbuka untuk umum.